Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahi ma ba'd. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beberapa nikmat kepada kita semua. Juga rahmat dan anugerahnya. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita ke jalan yang diridhai Allah. Amin. Terima kasih sekali dan puji syukur kepada Allah atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat lahir batin. Juga selamat. Semoga amal ibadah Ibu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Menindaklanjuti uraian yang terpencar tempo hari. Mudah-mudahan malam hari ini semuanya bisa terselesaikan. Lebih baik saya ambil dari awal, biar tambah ngelontok. Namun sebelum saya menguraikan mukadimah, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah atas lahirnya cucunya Dewi yang diberi nama Indra Jalu Ilham Ahmadi. Arti dari sebuah nama ini adalah seorang anak lelaki yang bagus yang diberikan Allah kepada hambanya. Indra itu ya indra manusia. Jadi ketajaman indra. Juga bisa dimaknai indra adalah calon kesatria dalam terah Kanalindran. Sedangkan Jalu itu nama panggilan anak lanang. Kalau itu Galuh, itu pun dalam adat kerajaan. Sedangkan ilham yaitu wedi. Tidak beda hidayah, petunjuk. Atau peparing. Amati yang bagus. Jadi ada anak bagus, peparingi Gusti Allah. Kalau jelentrehnya, anak bagus. Muka-muka jadi satrio sing pempengan. Sebagai amanat dari Allah SWT. Semoga atas lahirnya, bertambahnya penduduk kaum Adam di jagatnya Allah ini pada kemarin malam jam 12 malam membawa berkah kepada Edi dan Ratna serta kakek neneknya, dan semoga selalu diberi rahmat oleh Allah SWT. Judul mukadimah seperti yang sudah saya ungkapkan, yang saya cabut-cabut beberapa kali, sekarang sudah ngumpul lagi, yaitu percakapan batin, nasib, hidup, percayakanlah sepenuhnya kepada Allah. Jadi judul singkatnya, percayakan sepenuhnya kepada Allah. Ibnu Athaillah berkata kepada atau untuk kita, istirahatkan dirimu atau jiwamu dari kerisauan, kegalauan, ketidakmapanan angan-angan, mengatur kebutuhan duniamu atau takbir
Karena apa yang sudah dijamin oleh Allah, tidak usah kau sibuk memikirkan. Artinya, Bapak Ibu, setiap manusia diberi kelebihan oleh Allah yang tidak sama. Ketidaksamaan inilah yang malah menjadikan nikmat dan bermanfaat sekali. Suatu contoh, suatu misal. Jadi kalimat apa yang sudah dijamin atau diselesaikan oleh orang lain, janganlah engkau pikirkan. Maksudnya itu tadi, masing-masing manusia tidak sama. Baik keadaan, profesi, dan kelebihannya, juga kekurangannya. Satu contoh, saya bisanya hanya ngadung neng perapatan setopan. Terus bapak dan ibu lainnya ini mempunyai profesi yang sangat mulia, seorang guru. Nah, saya sebagai pengemis, jangan sampai iri dengan apa yang diselesaikan atau dilaksanakan oleh tugas seorang guru. Kenapa saya iri? Karena di samping guru sangat kecil kemungkinannya selalu berada di bawah terik matahari, tidak seperti halnya sebagai profesi sebagai seorang pengemis, debu menampar kepada kita. Debu menempel kepada kita, keringat pun bercucuran. Matahari memanggang kulit saya. Itu pun perolehannya belum tentu bisa untuk sesuap nasi. Kalau saya iri dengan profesi seorang guru, ini salah. Meskipun manusiawi salah. Kenapa? Memang semua itu di jagat raya ini adalah atas kehendak Allah. Akan tetapi, semuanya masih qadar. Masih kodok. Nah, karena masih kodok itulah manusia oleh Allah diwajibkan ikhtiar atau berusaha. Allahumma sholli ala Muhammad. Berusaha jangan sampai melupakan doa. Kenapa Bapak dan Ibu? Mententengon jumpang jempalik lenggolek pangan. Nah orang ana ridhone Allah cara para bisa numpuk. Umpama numpuk paling sak detik. Atine kerih duwe kaya gede. Bawaan kudu keluar rumah saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu Harum Dalu tidak demikian adanya. Itu yang dinamakan ojo iri marah sesuatu yang sudah diselesaikan oleh orang lain. Jadi ojo iri kepada kemahiran seseorang. Ya, saya tindak disik. Sampun. Ya, panjane kudu rata ngoten. Masa ketaran ini jabat tangan, Bu. Mengati ini. Sing jabat ambek sing nerima jabatan. Ayo padha selebur-leburan dosa. Maksudnya ngoten. Dadi entek dosa-dosa panjenengan antara panjenengan dan panjenengan. Sing jelawati ning ngene musala wingi sapa wae. Sampai ra teko. Yo kumaha. Sampean nanti wonge. Aku tak udani ini. Kudunge tapi. Kenapa satu? Nggak pantas.
Saya bantu putri. Yang kedua ada tersirat congkak. Bagi saya, mudah-mudahan tidak demikian adanya. Sebab setiap majelis kan ada yang menjadi pengarepe. Nah di situ pengarepe Gusrom. Nanti kini belian kabeh. Kalau saya ini mesti menunggu Joko Imbu. Amin. Pernyataan Ibnu atau ilah di atas yang saya uraikan tadi mengingatkan kita untuk berhati-hati di dalam menyikapi segala yang terjadi di dalam hidup kita. Ojo pas saat ini aku kok kayak gini, paling ini iki. Nah, ini namanya mensikapi sendiri. Tidak boleh. Sebab apa? Kalau kebablasan tuwe ora karu-karuan. Dendam, benci, memfitnah, mencari wedus ireng, tidak aneh. Karena tidak menutup sebuah kemungkinan ada di antara kita yang selalu show, gelisah, gundah ketika dihadapkan oleh berbagai macam persoalan duniawi, entah kecil, entah besar, entah sedengan. Pasti semua manusia mempunyai masalah. Untuk itulah seorang Ibnu atau ilah memberikan prakata kepada kita atau mengingatkan kepada kita agar kita menyerahkan hidup ini sepenuhnya atas jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Bapak dan Ibu, bahwa ane nek sik pinter nyocot, sing duwe bahan materi kangge bantah. Biasanya gitu sing duwe iki pengacara iki. Berani dia. Tapi lek entek jeduk, wedi kalah, soal kadung terima duit. Ya Allah, lah. Awale kaya-kaya aku Esa kok. Bukan itu, sandarkan semua perkara hidup kita kepada Allah. Maka saya kadang-kadang menangis karena bangga kepada Bapak dan Ibu yang dituntun oleh Allah untuk melakukan hati di dalam jalan yang diridhai oleh Allah lewat zikrullah. Hudan rawuh, angin gede, ya tindak. Masih mulai bengi, mari ini ya mulai. Mbuh dek, judulnya penggali ya apa orang ngerti. Muga-muga duweni niat sing tulus karena kembali tengah wae dewi. Dan hanya Allah lah yang akan mampu menyelesaikan segala persoalan hambanya yang bernama manusia. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 67. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan Dia pilih. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maksud terjemahan ayat niki, panjenengan diciptakno sing kaya ngoten niku sempurnane. Lan ora ana meneh sing nyiptakne sing iso tandiyane Gusti Allah. Yang dimaksud tidak ada pilihan bagi mereka. Maksudnya ojo nyembah sak liyane Gusti.
Maksudnya niku. Kenapa? Karena di dunia ini kaya setan, kaya kayu, watu, hutan, laut juga ciptaannya Allah. Ngapain kita malah sujud nenggene syaitan? Ya ini semua karena didorong oleh sikap pribadi sing grusa-grusu, pribadi sing pengen dan penak, pengen dan sugih, akhirnya mencari jalan pintas. Nanti ayatnya ada pendukung. Kenapa kok setan baru sampai begitu? Ada. Ini surat Ibrahim ini nanti. Ya. Jadi Bapak Ibu, hakikatnya Allah lah yang mengatur semua. Obah musiki, cokro mengigilinganing jagat raya saisine lan kebutuhane menungso niki sakjane ngoten hakikate sing mopoki Gusti Allah. Hanya saja Bapak dan Ibu, karena tidak kasat mata, manusia mudah melalaikan. Sehingga katanya yang dalam KTP Islam belum tentu imannya mantap. Alhamdulillah dan bangga kepada Bapak Ibu Darun Dalu yang selalu mendapatkan payung rahmat dari Allah SWT. Jadi hakikatnya adalah Allah yang mengatur, yang tahu kecocokan posisi dan perannya sebagai lakon atau peran, yaitu peran manusia yang dihidupkan oleh Allah di dunia, dan sutradaranya Gusti Allah. Kita sebagai pemain harus hafal betul peran dan teks dialognya. Artinya, isine larangannya Allah ya apa, isine perintahnya Allah ya apa. Itu harus hafal benar. Sebab kalau itu kita sudah mendalami, otomatis dalam pelaksanaan sebagai peran sebuah lakon, kita tidak kesulitan dan tidak akan salah. Bagi sutradaranya, oh kamu hebat, oke kamu lulus. Kita harus bisa membaca, menyelami lakon-lakon hidup yang kita mainkan, sehingga peristiwa apapun yang kita alami, kita terima, kita jalani dengan sabar dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Maka sangat tepat sekali pesan Imam Syafi'i seperti di bawah ini, Bapak Ibu. Sebetulnya dunia memang benar tanggung sandiwara dan sudah dipasemonkan di dalam TV, di sinetron yang berjudul apapun, menjadi peran seorang bencong. Manut mbek sutradarane soalnya kasat motor marine lah duit. Tapi kalau lakon manusianya sendiri yang disutradai langsung oleh sang Khaliknya. Arasen kaya sing nyocot iki. Nek Bapak Ibu, saestu niku. Jadi pesan Imam Syafi'i itu ada 5. Yang pertama, biarkanlah hari-hari itu berlalu dengan jiwamu. Bila kau telah memastikannya. Maksudnya, saat ini, Mursani, kontak dadek no kendi. Kata, siapa gelem dadek no kendi? Si nyekel tak tukang. Ngombe ngas-ngas sisi nyekel kendi, sisi nyekel cetok. Ya lah rati cetok aku.
Nah, agar kadang ini tidak menjadi takdir, kita mohon kepada Allah, ya Allah, jangan kujadikan kendi. Jadikanlah mursani seutuhnya. Karena saya punya napas yang kau berikan cuma-cuma. Sangat dipahami Bapak Ibu. Kenapa ini saya kencangkan? Karena ini pendidikan moral dan jiwa. Dan dari para pendahulu-pendahulu kita yang sangat maksum. Yang kedua, janganlah engkau gelisah karena kejadian-kejadian sepanjang masa. Sebab peristiwa-peristiwa tak akan kekal selamanya. Aduh, aku kok diparingi ini sih karo Gusti Allah. Ya apa iki males-males salat ya males. Istighosah zikir ya males aku wis. Ini namanya orang yang lokrom akan rugi sendiri. Tidak mau mensyukuri, tapi malah menghujat Allah. Padahal itu tidak selamanya. Kalau dipakai habis-habisan rasa, Bu, yang ngomong ini lebih berat penderitaannya daripada yang lain. Contohnya anak saya dulu yang sudah mendelik 9 bulan. Saya insya Allah tidak tidur 9 bulan juga. Paginya bekerja sampai mencrek. Saya sendiri sampai arep mungker kayak orang. Namun saya yakin bahwa ini adalah suatu sebab pencerahan untuk menuju sesuatu yang lebih membahagiakan bagi kehidupan saya. Dan Allah pun dalam firman-Nya dalam Al-Quran juga sudah mengatakan, aku menurunkan penyakit juga disertai obatnya. Akan tetapi yang sakit sendiri disuruh sabar, bawaannya yang minta sembuh, namanya orang sakit. Sehingga lupa bersyukur, lupa doa, yang ada hanya gerundel, yang gerundel iki lah singgarai, ngaling-ngalingi, kina bulan itu ngone wong tuani. Ini tidak untuk saya aja yang saya pakai contoh. Biar Bapak Ibu tidak tersinggung. Dan tidak menutup kemungkinan semuanya mesti mengalami. Tapi yakin, tidak selamanya. Tidak selamanya. Apa iya tadi kemarin cucunya Pak Muji baru lahir. Apa selawase jadi bayi? Melalui proses akhirnya duwe jenggot. Melalui proses Bang Jombang gendeng wedokan terus. Soalnya wayai. Inilah tidak selamanya. Wajar manusiawi. Namun jangan sampai lupa kepada Allah. Menjumbang ya akeh lho Mas. Itu sampeyan. Sine gene gerdu ya lho. Ngapunten itu sampeyan. Umpama sampeyan sak terapi. Sing kene donga malah tinggi karo aduh. Aku kangen kok yang ini malah tengar-tengar yang pojokan kayak bekecap. Malah bangkit bersyukur mohon pada Allah. Iya karena butuh. Wah iya. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Orang jangan tolong Kang Bakir padahal ndak aku sampean. Ayi. Mantuk tok yang loro untu. Paitan ngono. Nyak Dewi sih lagi mengulang masa lalu. Rikala duwe anak kawitan si Bawon Wiji Utomo. Aku biyen dulu aku ngetokne yo loro kaya kowe. Bareng metu kok ganteng ini aku kelingan. Biyen liwat ngendi ya. Dadi kudu rasa Nyak Dewi. Cek ora teko bapak.
Alasannya sibuk ngomong putune. Soal anak isik pertama orang ngerti. Tapi lek cengaken nggih. Niku ono Peter. Nomor selawe nggih. Nggih, nomor selawe. Yang ketiga, jadilah engkau laki-laki kesatria dalam segala peristiwa. Jangan ngeluku. Dijawab-jawab dewi. Perasaan-perasaan dewi. Mojok. Potas pisan gini. Dengan lapang dada dan murah hati, hiasilah dirimu. Dengan senyum. Seorang muslim dan muslimah. Yang keempat, duka dan suka tak akan selamanya. Sengsara dan sejahtera pun juga tidak selamanya. Kalau kita pandai-pandai mendekat kepada Allah. Inilah yang dinamakan kodok tadi, Bapak Ibu. Saiki awake sing soro tapi ora gelem usaha, ora gelem donga, ora cedhek marang Allah. Abadi dari takdir. Saiki dibarengi bahagia sejahtera, mari ngono lali mendina mek blonjo. Alasane repot. Tandi yu. Aduh, wingi repot. Kaumbaku iki sak prautu. Sampai jam 3 bengi urung mari. Durung kebune kabeh 300 iku ora mulih-mulih. Lah sing wingi, aduh wingi tambah perot. Lah kene apa susure Mbah? Lah nyelepet ning niki wae dadi lambene perot. Sulit kan? Kalau kita tidak ngaji, tidak berjumpa, tidak serawung dengan sesama orang yang mempunyai, maksud saya sesama orang, sesama muslim, yang mempunyai wawasan yang lebih tinggi. Yang kelima, rizkimu tak akan, orang rungokno berarti. Sejahtera pun tidak selamanya, kok tidak no. Siapa yang mengasih muni? Tak gentong ini. Makanya salah Pak Muji, Pak Witojaan. Kok kena kita bola runtuh. Yang kelima, rezekimu tak akan lari karena terlambat. Maksudnya, ruang waktu. Sing jahit yang ngono aja pusut tupai sama ngunyer ramu mesin nyus. Nduk. Asare mentas denkas. Nduk. Ana kok tiga borong mek mari pisane, masyaallah. Tapi lihat yang mboten enten. Mboten enten. Sor bistru ngono lho. Dan tak pula rezeki akan bertambah dengan sebab lelah diri. Mobil. Kecuali apabila engkau orang yang berhati pasrah. Orang yang berhati pasrah, Bapak dan Ibu, maka sama halnya orang yang berhati pasrah itu seperti memiliki dunia. Kenapa? Karena selalu bersyukur kepada Allah, mau didik, kayak syukur. Nggak tahu mikir macam-macam. Orang wedi nanti sanggup nih jagat dia Buddha,
Karena sudah bersandar kepada Allah. Benak Madeprono ya. Karo ke Madeprono mbek wong-wong minta bosan mau minta ya. Nggih. Betah lho apa iki ora iku dhewe kok. Tarung dadak lah enak malah. Tinggal jagungan dhewe lah ya wegah aku ya. Panjenengan arena-arena wis tak cangkeme loro temenan ngene. Sisi-sisi wae orang-orang. Sehingga Syaikhul Qadir Jailani berkata, ingatlah Allah telah memberikan kemiskinan untukmu, akan tetapi kau memilih kekayaan. Iki jenenge ndak mensyukuri ora ndak nrimo. Isine mikelah protes demo. Ning ora gelem ikhtiar, ora gelem DP marang Allah. Gelem DP tapi timbangane lha iki. Syukur dhisik kan dikai kemiskinan mur, paniku menengo syukurana sing rugi aku. Aja kesusulan jeplak ae kon niku. Lakonono dhisik mur. Sudahlah bersakit-sakit dulu kamu. Manut aku. Maksudnya ngoten iki. Kok kira aku ki mentolo to karo hamba-hambaku iki? Enggak mentolo aku. Dan yang ngatur aku, yang menghendaki itu aku. Nah, karena kita mengerti, inggih. Dalam tingkatakan ibadah dalam. Pokoknya silakan buatan banjir. Temu tertekera rubuh, mengenai sampah salah. Inggih. Bukankah kau tahu itu adalah pilihan Allah untukmu? Mur elek pendek tuwek. Kabeh wis. Aja ngresulae. Syukurane dhisik bakal nok buahe. Wah, ngoten ta. Akan tetapi kenapa kamu saya beri kemiskinan sesuai kehendakku? Bukankah di depan tadi Imam Syafi'i sudah menguraikan derita tidak selamanya, sejahtera juga tidak selama. Kalau kita tidak berikhtiar, nah ini yang dinamakan kodok dan takdir. Ketahuilah yang membenci pilihan Allah itu adalah diri yang penuh ego, nafsu, dan dipengaruhi oleh setan. Lah pokoknya ngenteni paringi Gusti Allah. Neng omah mulu sampean nggawa sak pikul kok. Si setan. Temenan udah. Butuh piro kan sakmene. Gawon wis gawon. Pisan pindho dilulu ping 3. Anakane saiki lo ngatasi podo makhluk hele apa menele sanggo wong arek entan turune ngene wis. Dan semua itu Bapak dan Ibu akan meruntuhkan keimanan manusia kalau kita tidak bersandar kepada Allah. Maka dengarkanlah suara hati dan batinmu. Karena keduanya itu menyuruh kepada kebaikan. Sedangkan ketergesaan itu datangnya dari setan. Sebaliknya apabila kau mantap berserah diri kepada Allah, penuh tata krama dan sabar, maka kau akan menjadi pasukan Allah dan akan selalu bersama Allah. Artinya dilindungi oleh Allah karena kesabarannya. Yo masih nglakoni ki angel Bapak Ibu. Saurarane nek sering dititili terus. Sering dikoroki terus ibarat gelas susune anak.
Nah, arep pengisane meneh dikoroki dhisik ya. Ketarane bening mboten. Nek bening disake meneh enak seger nggih. Alhamdulillah soal udan. Sebab bagi orang yang sabar, pertolongan Allah di dunia tidaklah terbatas. Ini loh. Tapi lah aku sabar kuwi entek iku. Wah, lah penjualan boten. Penjualan eten, sabar temenan. Nggih. Nek pas sabar. Walake jiwa kula lek pas sabar mengontok brebes mili nangis. Entah-entahane dungane keprojot Duh Gusti. Mugi panjenengan pundhut lan jabel sukma kula tinembangane boten wonten gunane gesang kula wonten donya. Kok ino lan nista temen to Gusti gesangipun mursani niku. Ane menawi tasih panjenengan gunakaken wonten ing donya menika. Mugi paringa tambahi ilmu lan tambahi rezeki kangge sanguning ibadah dumateng paduka. Amin. Alhamdulillah Pak Bu. Wujud mulih bojoku ganti. Lepene wingi wabang apik malah sokrat. Tak takoni kok oleh liper soklat bang disiapi ning hotel. Waduh. Jenenge Mas tak kandhani. Turu merem. Yo ngalah selimute Mas, ora takok-takokne. Oh ngene. Tak mau krungu Pak Mujinde putu lembisi. Aku gek napa oleh. Lanangan wis riyak ngarepe iki. Yang nyanyi aku. Oh iya. Sebab kepada ibu bagi orang yang sabar, pertolongan Allah di dunia ini tidak terbatas. Biung, syukur alhamdulillah. Muga-muga wong arum dalem diparingi sabar. Pikir dawa, angen-angene apik. Sak tebom mulai diparingi penak. Alhamdulillah. Penggawamu lah boleh. Lo sak ngedek nih pabrik, Pak. Pabrik apa? Biting. Akhirnya yang di Australia, piro setaulan itu 100 ton. Hebat kan? Berarti itu Australia itu untune niku. Australia niki. Tapi nek tengah rundalu mboten enten. Ora ana untune. Kalau tidak baik. Senajan to niku ketarane gedang. Kira tone digeget bisa gawe kadang. Mangan gedang lu enak bisa info. Dikenakan dalam hal kesehatan. Dalam hal kesehatan. Enak ada dari iki mayune ning kesehatan kena apa wong lanang ikut. Ya, saya. Nek dioceki ora enak. Lha apa sih kita niku? Ya padha ae kok yo. Kan tidak.
begitupun nikmat di akhirat. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Asy-Zumar ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan dicukupkan bagi mereka pahalanya tanpa batas. Gusti Allah Pak sengendikan Bu, Pak. Tak pikir mlebu kulkas kabeh ora suarane. Segala perbuatan yang disebabkan kepada kita dalam hidup ini adalah datangnya dari sisi Allah. Hanya saja kita harus pandai-pandai mensikapi dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, bersabarlah sesaat saja. Bersabarlah sesaat saja bersama Allah. Tegese nurut perintah lan pitutuhe Gusti Allah lewat kitab Al-Qur'an lan nabi-nabi utawa rasulipun. Yulis ndak seneng gedang yo. Cepoten yo. Catet yo ono. Terus jumput ini yo ono. Wong omahe yo adoh yo loro mbok mlayu rene kok yu. Ya mene. Wong senengane iki golek barengan. Barengan ati. Nek surar barengan karo ngaji kan njaluk obat iki dobol jenenge kuwi. Oleh karena itu bersabarlah sesaat saja bersamanya. Niscaya akan merasakan nikmat bertahun-tahun. Alhamdulillah. Dan keberanian itu terletak di kesabaran. Wong nek sabar, mapan bener wani. Ayo, wani aku. Ndak piro ayo. Aku siji sih an. Jaminan Allah. Jaminan Allah ini Ibnu Athaillah masih berkata, kesungguhanmu untuk meraih segala apa yang sudah pasti dijamin untukmu dan keteledoranmu terhadap segala apa perintah yang dibebankan kepadamu adalah bukti-bukti dari kaburnya mata hatimu atau basirah terhadap nikmat-nikmat Allah. Ini kan kata Ibnu Athaillah. Mereka yang hatinya telah tercerahkan niscaya akan mampu menangkap sinyal-sinyal atau isyarat-isyarat dari Allah. Satu contoh ringan saja. Ana udan kok mendunge niku putih, rintik-rintik. Wah suwe kok. Ya wae lek ngiyup terus ning kene mbok sampai esuk tetep ngene. Bukan kayak itu isyarat. Ini mata batin yang tajam. Karena dalam keadaan jauh dari rumah dan keluarga, mata batinnya tajam. Lain dengan orang yang pada saat hujan rintik, omahe api, kasure mentul-mentul, kiri ya lemu-lemu, babune ya lemu-lemu. Wis ora ngurus. Bau dan bau ora aku ra udanane. Ini yang namanya membutakan mata
Mestinya orang yang mempunyai hunian begitu indahnya dan kecukupan segala macamnya, ingat dong kepada Allah dengan cara ini ki apa ya wong sing omahe ning kene pinggir sawah gedheke mamplah-mamplah nek turu kebocoran. Ayo Bu diinguk. Nah, ini namanya mensyukuri, salah satu bentuk pensyukurannya. Juga boleh dinamakan membelanjakan hartanya lewat jalan Allah. Nomane Yunus pian yo ngono Pak Muji. Goreng tetel ya dhewe kami titik. Tak pikir kayaknya aku tuh mau tidur ngalor. Untungmu jadi hilang lorone. Ayi? Oh ya. Aku nanti untung kok. Dan jiwanya tidak akan diombang-ambingkan bayang-bayang kegelisahan. Tapi saya mengalami bayang-bayang kegelisahan. Juga kegalauan. Saya. Padahal hati saya juga mapan. Namun manusia punya kelemahan. Karena jiwa dan hatinya sudah diserahkan kepada Allah secara total. Baik penyerahan masa lalu, masa kini, dan masa depannya kepada Allah. Tegese masa lalu ialah muga-muga Gusti Allah pengen ngapunten dosa-dosa kang kula wing sampun kula wingking. Wingi pun ucapne karo Pak Rom. Kali dosaku saiki meneh karo mben anu pisan ya sepuran pisan nang ngono iki. Wah, iki jan jaluk sepuro politik iki. Masa kini artinya mudah-mudahan Allah lebih memberikan kebaikan daripada masa lalu dan masa ke depannya agar selalu kita diparingi rahmat oleh Allah SWT. Juga masih Ibnu Athaillah, sekalipun dilakukan berdoa secara rutin, tapi jika ada kelembatan, jadi apa Bu? Kelembatan maksudnya apa Bu? Bahasanya Jawa apa Bu? Telat ya. Tak baleni. Sekalipun dilakukan berdoa secara rutin, tapi jika ada kelambatan pemenuhan doa, ini kan ndonga bendina ngeten iki terus njaluk muga-muga mbek wingi kula sampean kirimi teler. Kumpul-kumpul mbek sampean ka Islander. Ora dikek-keki ya. Niki menurut angen-angen panjenengan terlambat. Nah ini dijelaskan karo Ibnu Athaillah. Maka janganlah engkau putus harapan, patah di tengah jalan. Bahaya, Bu. Bahaya ya. Lah iya bahaya. Oh, salah. Bahaya. Oh, ngono ae lho wis. Sing waras ngalah. Dadi aku sing genter. Wong dingklu biasane ndang diparani curu. Kaitan iki biasane. Dadak nengah ngono ngamar wong. Nek tak sawang kok ngarep jan piye. Bojone Bambang Yudhoyono kalah. Nek koiringan. Kayak banyak. Komburi kaya obrok. Jadi maksudnya Ibnu Athaillah niki wae Pak. Aja putus oleh tansah ibadah lan nyuwun. Nek putus di tengah jalan.
padha karo panjenengan nilai banyu. Di banyu ini salah kok. Itu sih simpen deh. Banyu tidak menetawa. Guru tetonggone tinggal mulai. Isi harus teknik-teknik diperiksa nih. Kalau yang diperiksa nih mereka mati. Ada tinggal periksa bos senang gue kayak ngani orang kayak masuk soal. Akhirnya Melayu boleh jalan pimpin. Bilalah jalan meyakinkan. Kabeh itu mau akhirnya keceplos menggini. HP itu hilang. Aku randuk dosa-dosa gak oleh udon. Koya hilang. Koya memet hilang. Aku sih juara lapor, memet juara lapor, si gua juara lapor. Ada salah satu teman saya pukul 1:30 pagi merasa saya datangi. Tak jalur itu lo dolan HP ne anakku jenenge Mel tak bukan itu perasaan iki Dilalah keseharian waktu pas DE arep ngisi konoan pelu. Pak-pakne cakem tua itu. Kare itu lek golek bojo ya, timbangan pake ya, Dok. Lek enggak tak potas. Ya, ora format nang kok. Kata de bojone sama bojone. Bojone kan ada susune. Alhamdulillah, cilik bisa mulai catatan bapak itu sebesar. Amin. Terputus kembali bintang Allah. Orang kira saya tadi ini. Gua nyata mboten gawe iki udah tepuk. Jadi sakit mengatas ya. Dijalani uang iki asmet salah kok ibadah maring Allah kaya dene wong irek tadi mboten iwak. Tunggu pendidikan sampai itu. Aku yang
Jombang. Iki kok kesek mulai jadi duit lho, Le. Latihan ngono. Aku dibaca itu suruh ngaji garu-garu. Ya, itu mulai. Makanya sih, awal kok. Awal curu ya. Ya, aku pikir. Kita tak ceritain. Ayo. Kalau materi kencang bu, jika tak sulit urus jenengan rupanya, nggak ada cara kita sama. Ayo orang kumpul ya. Masalah ya, tapi di kalau ini malah jam ini, enggak ngemik. Teko putuse wong ndonga ngene wae. Makanya pengen putus. Nek putus ya tali kotang susah iki. Kena wisan. Kok Masya Allah. Pancen lanangane nggodho ae ya. Wedok ini lanteng ngono. Itu. Masih arah mangan dina luwe. Teko putusin donga ngene wae. Papalenane. Pesene Ibnu Athaillah. Sekalipun dilakukan berdoa secara rutin, dongane mendino, mikire mendino kaya kula panjenengan ngene iki. Ning nek ana keterlambatan datange permohonan, aja putus Ngaisyah. Saya. Kalau winginane niku tukaran kalih bakul soto. Marung duwe ngepas. Bu soto setunggal mboten damel es. Karep sampeyan ya napa sih Mas? Lah soto kalih es. Lah nggih ese mbok ese niku di mboten dikai, mengke kula mboten iso mangan malah. Apa sing kabeh? Gak paham. Gue nih ngomong lagi. Oh iya.
Soto diwangi es kayak oto lah kan benar cilik. Dari lagu pesen sampun ngantos mboten es lho nggih. Iya teman. Iki foto karo gunmane Pak Karwito nanti wonge. Wah, rotoh temenan iki. Pasar tengah-tengah no es lek ngoten barang ngoten niku tunggal niku. Kok kupu. Jangan sampai putus harapan. Sebab Allah menjamin untuk mengabulkan doa sesuai apa yang Allah kehendaki untukmu. Dan bukan menurut apa yang kau kehendaki. Nek karepe menungso sih, Gusti Allah. Aku gak ono lah kira-kira 50.000 ping pintu nek dina bendina ngoten mau mboten iso napa-napa kula mboten nyambut gawe. Oke apa diutuk. Wena ya nya kira apa-apa ya atusan lho. Ketan lho ya. Sebab Allah akan menjamin untuk mengabulkan doa sesuai dengan yang dikehendaki Allah, tapi bukan dari kehendak kita. Nah, kehendak kita sih, saiki ndonga sesuk metu. Wong rumput yang ngenteni suwe, ini kan nandur gelombang cinta yang tunggu di medina metu, terus karo lara untun. Iki menin sak lembar 250.000. Kono mumbang rono loro, kene loro. Waduh, 5 juta. Esuk pangan tuh kecap. Itu namanya kehendak Allah. Makanya aja banget oleh ngomong angen-angen. Ngertas gitu nggih. Ono ramen-ramen. Bal-balan wedok. Neng lapangan kebon ikan. Ya. Biasane iki oleh masak panganan sing didol iku sekilo cukup. Gandeng ono ramen-ramen, ono royal. Tuh kai. Dilalah penonton kabeh bontot ka omah. Itu kehendak makan netalah. Gus Rombongi pesan mawanti-wanti jangan melampaui batas. Surat itu nek kanthi indah tajwide. Wah, makote sampai entek untune. Ayi? Nah, enteng-enteng kan. Dan waktunya adalah sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai kehendakmu. Aja mongso. Kan kula panjenengan biasane lho nggih, biasane mbah-mbah kita biyen. Le wong bengi koyo ngene iki lho kaya kok karapan kok gawa mulih. Iki wayahe wong turu le. Memang betul Pak dalam dunia kesehatan. Jam 5 sore sampai jam 5 esuk. Iku wadake menungso gak oleh dipijet utik-utik gak oleh. Nek dijak bal-balan oleh. Soalnya ora mijet iku. Ngecek. Kula mek angen-angen tok. Sing angen-angen ilang. Dalam salah satu al-asma al-husna. Ini yang gambar. Bukunya. Pak. Pak. Saya hilangan tuh Aku serang tawani. Orang kentero dan diangker-angker ya wani. Tapi saya yakin lama-lama lebih hebat. Alhamdulillah.
isih mulai Ibu. Golek dalan dhisik. Golek saudarane udah diwowo. Muga-muga ora lali kali kula jenengan. Lihatnya itu mestinya jan tajam, mata batinnya tajam, ono oleh. Wong wingi wis dipamerne ning aku. Bah, sama dene. Wonten bagus. Sampan delok wong metu ka warung-warung. Ah, mosok sampean takon ndak percaya. Sampean warung wis telas 3 piring ndak. Tajam ini. Iku sik ngono durung. Itu tak tahu. Jan-jan ini kula ning lipur awakku dhewe. Ya untungnya lemari dibuka ya Dek ya. Kacine jas singit meneh ya. Nek singene tak petani kowe. Ya salah dhewe. Jane kula sing budal. Ketibet paling. Konangan maknya. Nanti? Ya. Surat-surat disuai. Lungo-lungo kasan kak. Halo Dek. Sepuranya mundur ya. Sampai ini selawi. Tapi terus sadar aku. Nah iya lamun aku masih budal temenan. Ya ini kono nak jeneng Pak Alwi. Undek kono yuk lik tok men kono. Nggih niku akhire iso nglendehne ati kula niku. Sida kok suweke kono aku mau. Kopre sida kok suweke aja ya. Utange kurang mari lho kowe. Singgal kok kali jane wau pengingan teko sore tak jak nglayat ning ngene Bu Arifin mumpung mulai ning kono kok maca Fatihah karo kuhu ditungani terus diuntur ngene. Lah tapi ya mene kono iki bongko kabeh. Lho kapung kono iku jam lawu ngono sirang kabeh. Iya wis, ora napa-napa lawu tak ya. Lawang arep tak buka konangan. Nanti. Niku Pak bukti. Tiang niku nek kathah cedhek dateng Allah. Akhirnya karena Mamat Memet. Nah, kantor polisi. Pura-pura lapor. Beres. Dadak esuke ana wong diwelehno meneh. Oleh wong nek kesusu kesikut niku pancen temenan. Pengen instan mau tandang gawe tapi duwe akeh. Lah kok mlayu rene to dilalahi kasus sewa. Bisa nyata ini. Ini sak ini. Cina kabeh papa sing loro remek. 5. Gowo wong Kediri jarene iso melipat gandakan uang. Dan wong kok Yogya nang Kediri bener karek rono tok lapor ning begitakan ning Malang barang iki. Wong njaluk mudhun pamit nguyu duwe digawa ilang. Lho karo Gusti Allah kok ditaro rene. Kita tuturin ta mek kurang golekne jane. Terus langkah saya gimana? Ya rasa mlaku, numpak wae kesel kene yo kok mlaku. Allahu Akbar. Iku lho bukti wong lek ngongso-ngongso. 1 juta iso dadi 1 miliar jarene. Nah, ya sini wong kepet iki ngono. Kayak sing 15. Ya lotong. Mek pondo abab tok.
Kumpul kabeh. Engko kebuka koplok iki dadi sak miliar yo. Kene karo kene. Ku bukti, Bu. Sapa wong iki sing sregep tansah nglantune asma Allah, kalimah Allah, kanthi rutin, istiqomah, yakin, ikhlas, percaya, enggak galau, enggak risau. Bakal diparingi keluwian-keluwian. Hanya saja semuanya sudah mendapatkan sebetulnya. Ning mboten krasa panjenengan. Tapi lama-lama nanti akan merasakan. Pak Alwi sudah merasakan ada kesulitan, ternyata kok enggak sulit. Gus merasakan. Bingung arepe dadi tutor, mlebu metu tak pikir kok ana talent pentil ya. Tiba bingung menjadi pemateri. Bareng depan teman enteng. Lagi ya, guys. Loh. Oh iya? Dalam salah satu al-asma al-husna terdapat nama Allah, yaitu Al-Mujib. Yang maha memperkenankan. Dengan memperkenalkan sebagai Al-Mujib, asma Allah, sudah bisa tergambar dalam pikiran kita bahwa apa yang kita mohonkan, keluhkan, ajukan kepada Allah, pastilah ada jawabannya. Al-Mujib, maha memperkenankan, yang maha memperkenankan, yang maha memperkenankan. Gak kerasa konsepmu. Ono apa sih kau nak kok wingklu ya ya. Sudah bisa tergambar dalam pikiran kita bahwa Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat kita. Tidak mungkin Allah berdiam diri dengan apa yang menjadi hajat hambanya. Tidak mungkin. Hanya saja sesuai yang dikehendak. Gusti Allah disetir menungso. Kucruk kowe menungso iki. Iku mau. Karepe njaluk sak kadinei. Nek kadinei manyun. Wegah. Apa meneh pematarine rupane elek pendek, wis tuwek pisan. Ayo mulai yo. Ayo mulai. Karena Allah sudah tahu sebelum hajat itu dimohonkan Bapak dan Ibu. Allah sudah tahu. Hanya saja, kenapa Allah kok tidak segera mengabulkan hajat hambanya kalau sudah tahu? Kan itu beringatan pertanyaannya. Nah, ketahuilah Bapak Ibu. Allah ingin menguji tingkat keimanan dan keyakinan hambanya. Bolak-balik di kandang Nabi Kusram, ya ayyuhalladzina amanu. Wong les nyekel imane, yakine entuk sabare oleh Gusti Allah seneng panjenengan dan diparingi. Lan tidak terbatas. Hebatnya Allah. Bisa saja Allah menyegerakan atau menunda pemberiannya, apa yang dihajatkan oleh hambanya. Ya. Allah tahu, Pak. Detil-detil manfaatnya. Nek tak kaya saiki, yang kalau bisa gunane. Nek malah ngliwar ada karo aku, terus piye tadi ning konone. Jadi Allah mengendaki itu sudah banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya menungso saya sing ngongso-ngongso niku.
Sehingga Allah tahu detail-detail manfaat dan mudaratnya sebuah doa, baik di masa depan atau masa sekarang. Allah sudah tahu. Pramila kuncinya gini loh, sabar, tabah. Masih telah ngelakoni angel. Seorang-orangnya, kalau kita sering mendengarkan, hati kita lama-lama akan sabar sendiri dan tabah sendiri. Insya Allah begitu. Seperti yang diilustrasikannya oleh Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 8 yang artinya, dan apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali kepada Tuhannya. Kemudian apabila Tuhan memberikan nikmat kepadanya, lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa kepada Allah untuk menghilangkannya sebelum itu. Maksudnya ayat niki, nek kelarane nangis ning Gusti Allah banget paringi waras, lali karo Gusti Allah. Isik kere, isik melarat, jedhek ning Gusti Allah rina wengi utun istiqomah. Bareng wis diparingi sugih, lali. Lalu setelah mengalami kemudaratan lagi atau bangkrut, DP lagi. Namun tidak direken. Ora direken kayu, neng kayu watu. Mbah Dukun, sampan tungak nggih. Kula niki putune Yai Goang. Sampai dan kali sugih nggih, kula pun boten betah melarat, salah-salah dhewe. Salah bakhil bil medhit. Lalu nyembah kayu watu, wis malah boten karu-karuan. Surat Az-Zumar ayat 8, tengok di rumah. Soalnya wis bengi. Sesuk ae. Janis turu wonge. Katakanlah bersenang-senanglah dengan kekafiranmu. Jadi kanggene wong sing wis mencrek malah dilulu pisan wis. Wis seneng-seneng ambek kekafiranmu. Sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Disinilah yang diperlukan adalah kesadaran dan keyakinan hati bahwa setiap doa yang kita panjatkan pasti akan dikabulkan oleh Allah. Harus yakin, Bu. Mendingan mari dikire dikai kesempatan kan nyuwun, yakin no, Bu. Nek donga panjenengan dimirengne lan bakal dikabulne Allah, namun sesuai dengan kehendak Allah. Aja ngongso-oso ya Pak Ibu nggih. Insyaallah nggih. Kula wangi, kula nggih tak ngoten nggih. Cek ora pinter nyocok tak tapi ora nglakoni. Gantikan sandale ngono ya. Di dalam hati dan pikiran kita tidak boleh ada keraguan-keraguan meski hanya sebesar darah. Tidak boleh. Duh Gusti Allah, kula nyuwun sampean tumbahne sarung sing anyar. Apa iya ya kira-kira lah ngono iki? Iku jenenge keraguan-keraguan. Cangkeme muni atine ragu-ragu, mboten saged. Karena jika ada keraguan meski sebesar darah, Allah tidak akan mengabulkan permohonan itu. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, yang artinya kalimat gedan. Tapi kalau cukup maknane mawon ing penak. Berdoalah kepada Allah sedang kalian dalam keadaan yakin, dadi lan donga sing yakin. Akan diperkenankan karena al-mujib. Allah akan diperkenankan dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan
memperkenankan doa yang timbul dari hati yang selalu sibuk dengan yang lainnya. Dongo. Mari dongo, atine musik. Ditenan apa ora tak kula dongo kaya ngene berganti kaya apa ora ta ya. Atine muni ngono. Lah sisi cine muni kayak kita lah dongo lah wong jarene setan ora kok. Iki atine sibuk cangkeme nyocot dongo. Nggak akan bisa terkabulkan Bapak Ibu. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Coba kita lihat juga beberapa ayat dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Al-Imran ayat 9, Ar-Rum ayat 6, terus An-Nisa ayat 122. Allah telah membuat janji yang benar. Tidak bakal menjadi janji. Bahkan setan pun mengakui kebenaran janji Allah ini seperti dalam Quran surat Ibrahim. Ayatnya 22. Dan berkatalah setan, setelah perkara hisab telah diselesaikan. Gentan nuturi menungso setane. Nalika ning dunane nggodha, bareng padha mlebu neraka nuturi menungso malahan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu. Tetapi aku mengingkarinya sendiri. Goblok-goblok manusia padha makhluk kan njaluk nang makhluk. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, aku pun juga makhluknya Allah. Dan saya juga takut kepada Allah. Tapi kenapa kamu saya seru kok manut aku? Nah, saya ini tanggung-tanggungan dewi. Wilo. Tadi ini Pak Ibu Makanya tak suruh nawangi, tak tangi sirah nawangi jamaah Nuril Anwar. Ususnya sing ana arum dalu iki. Ojo sampai ana sing blesat. Eman. Wajahe ketara Bu nek wong blesat teko kene majelis. Malah meluwi awalnya. Kenapa ya orang beda penjenengan beli putra? Kaitannya tambang dituri manut. Akhirnya bangun nurut perintah wong tua. Baru sewapi. Atau wong tua balik asal meneh tambah nemen. Padahal ngoten niku. Aku hanya sekedar menyeru kepadamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Entah kandane wau. Oleh karena itu janganlah kamu mencerca aku, maitu. Aku setan. Akan tetapi cercalah, paitulah dirimu sendiri. Kenapa kamu manut seruanku? Toh aku juga makhluknya Allah yang paling rendah sendiri derajatnya. Kon niku derajatmu mulia. Kok malah njaluk bantuan karo wong sing derajate rendah dan ahli neraka. Yaiku rasakno dadine. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu. Dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah. Karena Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan aku dan kamu. Mulai awal sampai dulu sampai sekarang. Ngomong setan. Aku hanya menyeru kepadamu, hanya manusia yang tidak beriman sajalah yang demikian. Nah, itu bilang dari muka-muka belum pentingan batan. Mantun ya? Pun mantun. Disinilah pentingnya kita mengembangkan pola pikir yang positif dalam hidup, Bapak dan Ibu. Dengan cara memilah-milah sebesar mungkin pikiran yang tidak sehat. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ngelilir setrika, lu pekakas nanti. Oh, mengarep dalu. Kumpulin besok apa? Tak budal, wis. Alhamdulillah. Jiwa yang dituntun oleh Allah. Berpikiran yang positif. Dengan cara memilah-milah sebesar mungkin pikiran yang tidak sehat. Jadi pikiran yang ora sehat itu kewaan wis. Adanya hanya keyakinan kepada Allah. Sebab pikiran yang tidak sehat itu akan menyakitkan diri sendiri yang biasanya dilatar belakangi oleh rasa permusuhan batin, kebencian, iri, dengki, kesalahpahaman, mudah ngilokne, sakjane iri, pengin, ning ndak keturutan, akhirnya memfitnah, dan sebagainya. Dan dalam hati serta diri kita harus mengembangkan sikap keyakinan bahwa apa yang terjadi dalam hidup ini adalah kehendak Allah. Maka Allah menyuruh hambanya untuk berdoa, sabar dalam menghadapi kodok. Sehingga kodok tidak akan menjadi takdir yang sangat menghinakan. Akan tetapi Allah juga memberikan kesempatan kepada hambanya untuk merubah kodok. Sesuai dengan yang diinginkannya. Menjadi takdir yang membahagiakan dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iki bukalai wong pinter mlebu majelisan zikir niki. Asal hambanya mau memohon dengan yakin dan penuh kesabaran serta ketabahan. Allah menghendaki hal ini terjadi dengan kehendak dan alasan-alasan Allah sendiri yang manusia tidak bisa menjangkau. Yang sering baru bisa dimengerti setelah peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu telah berlalu. Ngerti nih lah wis mungkur. Maksudnya lah wis mungkur teko urip. Alias sen. Yang sering baru bisa dimengerti setelah peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu adalah berlalu. Dan berganti peristiwa yang menyenangkan. Iki nek gelem bersusah-susah DP dengan sabar kepada Allah. Sehingga kodok yang menyakitkan nantinya tidak menjadi takdir yang menyakitkan, tapi takdir yang membahagiakan karena kita memohon kepada Allah karena sesuai dengan asmanya Al-Mujib. Nah, karena manusia cenderung ego sehingga mata batinnya tidak peka dengan tanda-tanda Allah. Wah, umpun kula niki. Juga Ibnu Athaillah masih berkata, dan engkau meminta selain kepadanya, berarti engkau jauh darinya. Ayo mesti mawon toh. Sing gawe urip iku Gusti Allah. Umpama danyangan engkau demite pinter. Gandakan uang, engkau sugih. Kowe iki ciptaane Allah. Ini namanya akalnya nggak sehat. Maksud dari kalimat ini adalah ketika manusia mengadu kebutuhannya kepada sesama manusia yang sama-sama makhluk, kesini gini wong jarene Ali Supranudural Adukun Mehmet bin Guang pintar menggunakan uang. Bukankah ia makhluk? Maka ingatlah bahwa hati manusia itu juga di tangan Allah. Yang makhluk Allah. Dan jika Allah tidak menjalankannya untukmu, masih dialukkan yang gini sapa wae. Nek Allah tidak menghendaki, ya nggak akan bisa terkabul. Makanya kadang-kadang ono Mbak nomor itu gal pinten. Wah sakmene. Dilalah iku dikai metu. Bali menang ya salah metu tutuken. Kebetulan aja setan pas diparingi
Karo didini karo Allah kangge nguji wong sing beriman. Maka engkau tidak akan memperoleh apapun baik di dunia dan di akhirat bahwa kalau kita memohon selain Allah. Karena itu, jika engkau meminta kepada makhluk, ingatlah Allah. Jika engkau pergi ke tempat seseorang untuk bekerja, ingatlah Allah. Mau makan pun juga ingat Allah. Sebab Allah lah yang maha memberi. Jelasnya, jauh dekatnya kita dengan Allah tergantung kita sendiri. Yang bisa mengoreksi kula panjenengan cedhek mbek Gusti Allah iki ya awake dhewe. Bukan Pak Mudin, Pak RW, Pak RT. Bukan. Yang merasakan juga panjenengan dhewe, aku cedhek ora panjenengan dhewe. Aku sebenarnya turun wajib aku sebagai seorang muslim. Bisa ngeroh lari sama rasanya, nggih panjenengan dewi. Jika kita hanya meminta kepadanya, berarti semakin dekatlah kita dengan Allah. Itu, jangan penak ae kok. Njaluk selain Allah berarti orang rekan Allah ada karo Allah. Njaluk karo Allah, eling marang Allah, masih rada suwe halal. Barokah karena sesuai dengan kehendak Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 135 yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mau tahu nek ngarep. Kalau kita sabar sebentar saja akan menjadi prajurit atau pasukan Allah dan bersama Allah. Jenis sakmene kean. Tak kurangi lejane. Baiklah, saya potol saja langsung. Cek penjenengan jelas. Tak protol Jan. Sekarang dari urean-urean itu tadi Bapak Ibu. Ternyata ada kisah nyata dari Mesir. Yang mana kejadiannya menimpa seorang ibu. Wanita mati berdandan. Pas-pas ibu mati. Ya sayu. Lipane wis menger-menger. Pupurane ya wis apik. Seorang syekh yang menangani mayat pergi ke pekuburan. Jadi sing tukang nangani jisim bagene umpamane mudine Gus Rom sing tukang nangani mayat. Ini mangani mantan bagian Pak Muji. Penak-penak ae. Soale ero mati wedi Pak Muji iku. Dan menunggu di tempat memandikan mayat. Dan di Mesir macamnya tempat memandikan itu ada dekat kuburan, Bu. Itu bagi orang Muslim. Dan nampak wanita berjilbab, kata dengan ayu-ayunya tadi, bergegas meninggalkan tempat memandikan mayat tersebut. Sisya yang menangani mayat tidak bertanya. Ruang metu tuh kok tempat memandikan mayat, oh itu saya harap takon. Karena dipikir bukan haknya. Atau bukan urusannya. Langsung tak kontrol ini. Namun salah satu wanita yang ada di dalam kamar memandikan mayat itu memanggil Syekh. Syekh tolong ke sini. Ya, ada apa? Di sono mayat itu. Dan dibuka, ya oleh. Wong lanang ora oleh ngedusi mayat itu. Haram. Balik meneh akhirnya. Sing keluargane. Tiba sing mati wong itu sing berdandan iku wae. Kuwete awake. Penggotong lho Pak, wong 11 goreng kuburan. Ini kisah nyata.
Kemudian setelah dijawab Syekh, yang menangani mayat itu, wanita itu kembali ke dalam untuk memandikan mayat. Setelah dikafani, selesai dimandikan, diandui, dikafani, sing Syekh dipanggil. Syekh sudah selesai. Berarti delok diangkat wong 5 ora kagak. Celok neh wong 6 lagi. Kula bayang ini pendosane sampai jilepat. Diusung dikare ngene pinggire kalian tanah itu apa sih ini, Pak? Pusara. Lupa kubur lah. Yang kubur. Dikane pinggire mewara dewi soalnya tandune itu jelepat. Sakit gede nih. Nah, liang kubur di Mesir itu tidak seperti di sini, Pak. Digali terus durong, kalau sentongan dikai tangga. Sakit seru nih. Nah, wis ngono ora ditutup. Nyelorot gludung ngene jero diparani orang ujure sampai situ. Syekh yang merawat mayat itu diduni. Suwenter ini delalah lu pas buka lawane lho. Kain kafannya buka kok pas kono aneh, kirap-kirap. Akhirnya mudah dibenak nih. Lawang dhewe ngomong apa mayat dhewe ngomong 11. Kok dhewe dhewe ya ora iso. Diseret, Bu. Lah kancane kan mlebu anak suwani ya. Wong 10 anak suwani mlebu. Diseret. Di samping ruangan dilihat kubur itu supek. Diseret ada kiblat, raine dibuka. Melayu terbirit-birit. Wah, dicuru. Kenapa Bapak Ibu? Setelah dibuka kafan di mukanya, matane mendelik melolo ireng melesak rai-raine. Melayu kuwi teng mulih. Mari adus. Marani anak sing wedok sing mati iku. Yo, ibumu wis tak kuburne. Lara orang bener ya sepurane ae. Oleh ngomong ngono. Setelah Syekh yang menangani mayat kembali ke tempat apartemen yang ngarani. Lalu dia menemui anak perempuan dari si mayat tadi. Lalu anak perempuan itu disuruh menceritakan ada kejadian apa di dalam kubur ibuku. Namun untuk menjaga privasi dan tidak pantas seorang yang sudah meninggal gitu cerita no. Syekh tetap bungkam. Tapi anaknya mengerti. Tiba-tiba nom sehingga jilbab betul di situ kok kamar memandikan mayat itu tadi adalah anak wedok sing ora tahan ro raine mboke. Nah sing itu sing mau dulure wedok. Tanggane ya ora ana gelem ngedusi. Ia bertanya, ya Syekh, aku bergegas keluar dari tempat mandikan mayat tadi karena aku melihat wajah ibuku menghitam, matanya hitam keluar. Aku ketakutan terus keluar tadi. Apakah seperti itu keadaan ibuku di dalam kubur? Tambah nemen. Bapak dan Ibu, Syekh bertanya, ono apa sih Nduk? Kok sampai kaya ngono? Ketahuilah Syekh. Karena di masa hidupnya ibuku tidak pernah sekalipun melakukan sholat. Mulai wajib sholat, umur-umur wajib sholat sampai tekane pati ora tahu nyenggol banyu wudu. Nek nyenggol banyu wudu ayu ganteng karo panjenengan kabeh iki wong ngarum wami. Tenan nyuli saiki. Wis ora duwe. Wingenane jam 7. Saestu niku. Bersih malian. Alhamdulillah temenan jenengan. Ora ketapaan oleh ndonga mendino tetano. Ya paringi Allah kok ya.
Karena di masa hidupnya ibuku tidak pernah sekalipun melakukan sholat dan meninggal pada saat ibuku berdandan. Ada sholat ora dandan. Jadi sing ayu njabane raine titik trok. Kisah nyata ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala ndudoni sebagian bentuk wong mati sing ora husnul khatimah, tapi syu'ul. Nah, beliau wis loro itu. Pengen husnul apa syu'ul? Husnul. Wis sakarpe milih sing ndi. Karena ini kisah nyata, kalau dhewe besok sing ya apa lu bingung akhirnya nangis. Aku iki pas bener apa durung niku nangis dhewe lho. Padahal karo nyanding lho nangis. Tetapi ibu lek ngomongin nang. Iya senten. Nangis ta ya. Aku ora nangis apa-apa, nangis aku besok iki sing piye. Kisah nyata ini menegaskan bahwa Allah Ta'ala menghendaki agar sebagian hambanya melihat bekas syu'ul khatimah hambanya yang pada hidupnya tidak pernah melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh agama Allah. Rugi dewi kayak gini, terserah wis. Pengingat saat besok, arep dikon yang diuripe, monggo. Husnul apa syu'ul. Yang durhaka agar menjadi pelajaran bagi kita yang durhaka dengan perintah-perintah Allah, baik lewat kitab dan nabinya. Bagi kita yang masih hidup, bersyukurlah Bapak Ibu kalau panjenengan masih diberi kesempatan oleh Allah. Masih omik manggon kayak gini, tapi sing penting, iki nih, sing teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.